喂，test 都未做喎，你知道就 work 㗎啦。Halo Sobat Ciker, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Ya buat kalian yang lagi capek-capeknya kerja, yang namanya kerja ya memang pasti capek. Tapi jangan sampai kamu tergiur dengan duit instan ya, karena biasanya duit yang gampang dapatnya, gampang juga hilangnya. Daripada kayak pakai uang panas, mending kan miskin, tapi telinga panas diomongin tetangga. Gak dua-duanya sih, ya fuck life lah. Udahlah gak apa-apa. Jadi kali ini Bang Bejo bakal bawain film berjudul Cyber Haze yang dirilis tahun 2023, dimana film ini tuh menceritakan tentang hacker jenius yang malah difitnah bosnya, dan hingga akhirnya ia pun balas dendam dengan meretas komputer bosnya. Seru sih film ini. Gimana? Apakah dia bakal dipecat atau malah berhasil membuktikan kalau dia ini cuma difitnah? Penasaran? Sawa. Jadi tetap semangat ya buat kamu yang lagi berjuang. Selamat nonton dan selamat malam. Pria ini namanya Kacun. Dia merupakan programmer yang bekerja di kantor keamanan cyber yang bernama Sky Magic Pro. Kacun adalah karyawan andalan, tapi siang ini ia sedang mengantar putri tunggalnya yang bernama Bowie untuk mendaftar di sekolah swasta yang mahal sebelum tahun ajaran baru dimulai. Kacun sengaja mendaftarkan putrinya ke sana karena Bowie menderita penyakit jantung, sehingga Kacun rela melakukan apapun supaya putrinya itu bisa bersekolah dengan fasilitas yang bagus. Namun sayang, di waktu yang bersamaan, Bang Man Sheng tiba-tiba mendapatkan serangan cyber yang membuat uang para nasabah raib seketika. Ya untung aja Bang Bejo gak nabung di sana, soalnya emang gak ada duit. Ini siapa yang nulis? Bang Man Sheng mempercayakan keamanan cyber mereka pada kantor Sky Magic Pro, sehingga teman Kacun yang bernama Jason langsung menghubungi Kacun dan menyuruhnya kembali ke kantor untuk menangani masalah ini. Maka dengan sangat terpaksa Kacun harus kembali ke kantor. Padahal cyber attack ini merupakan rencana dari manajer Sky Magic Pro yang bernama Frankie, berdasarkan perintah bosnya yang bernama Chan. Mereka berdua bekerja sama dengan hacker profesional bernama Tom dan saat ini sedang mentransfer uang dari Bang Man Sheng menuju 12 rekening berbeda selama 5 menit aja. Namun di saat waktunya hampir berakhir, Frankie ternyata masih menyimpan 3 rekening tambahan. Hal itu sempat membuat Tom merasa bingung sehingga ia pun menghubungi Chan yang memantau kinerja mereka dari jauh. Di saat-saat genting itu juga, akhirnya Kacun datang ke kantor dan mencoba mengakses sistem keamanan Bang Man Sheng. Yang anehnya sistem tersebut malah menolaknya, padahal Kacun adalah perancang sistem keamanan tersebut. Tapi Kacun belum tahu faktanya, ia masih berusaha mencari informasi hingga mengubah sistem menggunakan rancangan firewallnya yang masih setengah jadi. Kacun lantas mencoba cara lain yang akhirnya bisa membuatnya masuk ke dalam sistem. Pada saat itulah Kacun sempat menemukan kejanggalan transaksi rekening, tapi sialnya Tom sudah menghapus jejaknya terlebih dahulu sehingga Kacun tak dapat menelusurinya. Sementara itu, Frankie yang menyadari kalau sistem keamanannya dirubah seketika memarahi anak buahnya. Akan tetapi sebelum Kacun minta maaf, Chan rupanya datang ke kantor dan justru membela Kacun yang telah menyelamatkan Bang Man Sheng dari serangan cyber. Ia bahkan memuji Kacun yang berani bertindak, padahal cuma karyawan biasa. Yang tanpa Kacun tahu kalau sebenarnya Chan datang ke kantor karena ingin memarahi Frankie, di mana anak buahnya satu itu telah menyalahi perjanjian dengan menambahkan 3 rekening baru tanpa izin. Di sisi lain, Chan sebenarnya juga cuma disuruh oleh bosnya yang jabatannya lebih tinggi lagi untuk mencuci uang lewat perusahaannya. Tapi Rafael Alun versi Hong Kong aka Frankie itu justru menggelapkan uang panas itu demi keuntungan pribadinya sendiri, membeli tiket siksa kubur. Penggelapan uang haram itu ternyata masih berdampak panjang. Malamnya Chan tahu-tahu dihubungi oleh bosnya yang biasa dipanggil Mr. Pong. Ternyata Mr. Pong ini menyadari kalau uang pesanannya berkurang dan menuntut Chan untuk mengembalikannya.
Awalnya Chan tidak ingin bertanggung jawab karena itu memang kesalahan Frankie. Namun Mr. Pong tak tinggal diam. Tanpa diduga Mr. Pong telah membawa adik Chan dan mengancamnya akan segera menghabisinya kalau Chan tidak mau menuruti semua perintahnya. Jadi karena melihat adiknya yang cacat itu disiksa, mau nggak mau Chan harus menanggung kerugian itu. Tapi Chan sendiri juga bukan orang bodoh. Untuk menggantinya, ia menelpon Frankie dan pura-pura ngajakin ia makan malam di pecel Mbah Embleh Nganjuk. Sebagai permintaan maaf, Chan bahkan menyuruh anak buahnya mengajak keluarganya, yang padahal itu cuma sebagai umpan karena anak buah Mr. Pong sudah siap siaga untuk menghabisi mereka semua. Keesokan harinya, Rafael Alun versi Hong Kong yang bernama Feng Kri ini ternyata meninggoy karena kecelakaan. Chan mencari mangsa baru lagi dan ia menjatuhkan pilihannya pada Kacun. Memilih Kacun bukan tanpa alasan. Saat ini Kacun sedang butuh banyak uang untuk mendaftaran sekolah anaknya yang harus melalui jalur mandiri. Ia bahkan mengajukan pinjaman ke kantor yang ternyata tidak di ACC. Setelah mengetahui kesulitan Kacun, Chan pun kemudian datang seolah-olah jadi dewa penolong. Ia memanggil Kacun dan menawari ia jadi manajer menggantikan Frankie. Awalnya Kacun merasa bingung atas kenaikan jabatan yang sangat tiba-tiba ini. Tapi Chan meyakinkan anak buahnya itu bahwa Kacun pantas menjadi manajer. Dan dengan Kacun naik jabatan, ia berhak mendapat fasilitas seperti yang pernah diterima oleh Frankie, yaitu rumah baru dan gaji yang tinggi. Bahkan Chan mengirim uang sekitar 800.000 dolar Hong Kong atau sekitar 1,6 miliar rupiah sebagai sambutan kepada Kacun yang jadi manajer baru. Anjir, tiba-tiba Kacun jadi OKB coy, orang kaya berkacamata. Lucu banget Bang Bejo. Maaf banget ya. Esok harinya Kacun pulang dari kantor. Ia sudah menepati rumah barunya bersama keluarga kecilnya. Melihat sang istri yang bernama Wing San dan juga anaknya Bowie yang tampak senang berada di rumah baru itu, membuat Kacun juga ikut senang. Namun pada malam itulah kejanggalan pertama mulai muncul. Bowie yang punya robot pintar bernama Oli tahu-tahu mengeluh karena mainannya rusak. Kalau biasanya Oli bisa menuruti perintahan Bowie, kali ini robot itu justru bergerak menantang perintahnya. Maka Kacun pun segera memeriksanya dan berniat memperbaikinya. Namun Kacun justru terkejut karena ia menemukan microchip yang membuktikan kalau Oli disadap. Melalui microchip tersebut, Kacun menyadari kalau ada seseorang yang ingin meretas data di komputernya. Sayangnya, Kacun tak bisa menelusurinya karena alamat IP yang ada di microchip itu selalu berubah setiap 5 detik. Akhirnya Kacun meminta bantuan pada teman hackernya yang bernama Mike. Tanpa butuh waktu lama, Mike berhasil menemukan keanehan lainnya. Dari microchip tersebut terlihat adanya 5 perusahaan berbeda, namun di alamat yang sama. Namun yang semakin tak wajar adalah nama Kacun tercatat sebagai pemilik saham terbesar dari kelima perusahaan tersebut. Bahkan gak cuma itu, di situ juga terdeteksi kalau Kacun baru saja menerima uang 1,6 miliar rupiah yang sialnya sudah digunakan Kacun untuk mendaftar sekolah Bowie. Sekarang Kacun resmi terlibat dalam alur pencucian uang yang dikerjakan oleh bosnya sendiri. Esok harinya Kacun segera menemui Chan yang tampaknya tidak terkejut karena aibnya sudah ketahuan. Namun Chan tidak terlihat menyesal, ia bahkan mengakui tindakan kotornya ini dan menyuruh Kacun untuk mempertanggungjawabkan pilihannya sebagai manajer. Sebenarnya Kacun berniat untuk mengundurkan diri aja dan melaporkan kasus ini pada polisi. Sayangnya Kacun dulunya pernah dipenjara karena kasus kriminal cyber, sehingga Chan yakin kalau polisi tidak mungkin percaya pada kesaksiannya. Jadi mau tak mau Kacun harus menuruti permintaan Chan. Bahkan ia cuma bisa pasrah ketika Chan membuang mito limbatnya yang ketahuan merekam pembicaraan ini. Sehingga ia harus memikirkan cara lain untuk menangkap Chan demi menghentikan perbuatannya. Sementara itu, sejak kasus cyber attack melanda Bank Mansheng, kepolisian Hong Kong mulai menelusuri serangan tersebut. Mereka berhasil menemukan jalur kiriman uang yang tak wajar kepada Frankie, yang sayangnya ia sudah bermain karambol dengan Dajjal di neraka. Penelusuran polisi itu terus berlanjut sampai mereka menemukan kiriman uang 800.000 dolar Hong Kong menuju rekening pribadi Kacun. Jadi kepolisian segera mengirimkan pasukannya untuk menangkap Kacun. Beberapa saat kemudian, Kacun tiba di kantor polisi dan bertemu dengan kepala divisi cyber yaitu Sun Buen.
Tanpa ragu-ragu, Detektif Sun Buen menyatakan Kak Chun sebagai tersangka kasus cyber attack sekaligus pencucian uang yang menimpa Bang Mansheng. Begitu mendengar tuduhan ini, tentu saja Kak Chun membela diri karena faktanya ia hanyalah karyawan yang dijebak oleh bosnya. Sayangnya dengan masa lalu Kak Chun yang pernah dipenjara karena kasus serupa, Detektif Sun tidak mempercayainya. Untuk itu, Kak Chun menjelaskan kalau ia telah menemukan siapa tersangka sebenarnya, yang tak lain dan tak bukan adalah bosnya sendiri. Tapi sialnya saat ini Kak Chun belum bisa membuktikan penjelasannya itu. Maka dari itu, Detektif Sun tak ingin mendengar penjelasan Kak Chun selanjutnya. Namun Kak Chun tetap memohon sampai ia mengajukan diri untuk membantu polisi dalam menyelesaikan kasus ini. Dengan kejeniusannya, Kak Chun akan menggunakan virus yang akan kita sebut virus X untuk membongkar pengamanan di dalam komputer Chan. Tapi karena virus tersebut masih berupa rancangan, Mike mengingatkan kalau virus itu juga bisa jadi bumerang bagi Kak Chun. Namun Kak Chun gak punya pilihan lain. Ia harus bisa keluar dari jebakan bosnya yang seperti hewan berkaki 4 dan menggonggong itu. Selain untuk menyelamatkan dirinya sendiri, Kak Chun juga harus melindungi keluarga yang sangat ia sayangi. Dan malam ini ketika Kak Chun pulang, ia punya ide setelah melihat robot pintar milik putrinya. Dengan memanfaatkan teknologi robot itu, Kak Chun berpikir akan mengembangkan virus X yang digabung dengan AI atau Artificial Intelligence. Penggabungan itu nantinya bisa digunakan Kak Chun untuk meretas komputer Chan dan merekamnya sebagai barang bukti ke polisi. Keesokan harinya, Chan ternyata telah berencana meretas sistem perbankan Hong Kong senilai 2 miliar dolar Hong Kong. Untuk menjalankan aksinya, Chan kembali bekerja sama dengan Tom. Dan tentu saja ia juga mengajak Kak Chun sebelum ia tahu kalau Kak Chun ini sudah bekerja sama dengan kepolisian. Tak lama kemudian setelah menentukan waktunya, Chan dan Tom pun segera beraksi. Sedangkan Kak Chun juga bersiap menghubungi Detektif Sun yang telah menunggu peristiwa itu. Tanpa Chan tahu, ketika Bang Hong Seng menyatakan bahwa sistem keuangan mereka rusak, di saat yang bersamaan Kak Chun pergi ke ruang server dan menyebarkan virus X untuk meretas komputer Chan dari sana. Strategi virus X ini dimanfaatkan oleh Kak Chun untuk membongkar sistem keamanan komputer Chan. Sayangnya waktu yang bisa diberikan hanyalah sangat sempit, sehingga Kak Chun harus mendapatkan buktinya dengan sangat cepat. Di saat yang bersamaan, Chan sedang merampas uang dari Bang Hong Seng dan siap mengirimnya ke beberapa rekening tujuan. Pada saat itulah Kak Chun menyaksikannya sehingga ia cepat-cepat menyalin data tersebut untuk dijadikan bukti. Begitu juga dengan kepolisian Hong Kong yang siap merekam transaksi tersebut sebagai barang bukti dan alasan menangkap Chan. Dan di saat-saat genting seperti itu, Kak Chun menemukan salah satu transaksi Chan yang mengarah pada dark web. Sialnya ketika Kak Chun ingin menelusuri web itu, rupanya virus X yang ditanam oleh Kak Chun justru menyebar dan jadi nggak terkendali. Kak Chun sendiri tak menyangka kalau virusnya menyimpan bug yang akhirnya merusak semua server. Akibatnya semua teknologi yang berhubungan dengan internet ikutan error, termasuk transaksi Chan yang jadi gagal di tengah jalan. Melihat error yang melanda semua orang, Kak Chun pun gak punya pilihan lain selain merestart servernya. Meski hal itu beresiko kalau salinan data yang ia kumpulkan sebagai barang bukti akan hilang. Walaupun ia telah mengantisipasinya dengan memiliki satu rekaman yang setelah ini ia akan serahkan kepada polisi. Sementara itu, Chan yang menyadari kalau transaksinya gagal langsung menghubungi Tom. Gak disangka komputer Tom juga kena diserang, sehingga sudah bisa dipastikan kalau penyebabnya bukan dari cyber attack yang mereka lakukan. Pada saat itulah Chan menyadari kalau Kak Chun menghilang dari tempat kerjanya. Dengan hilangnya Kak Chun, Chan kemudian menyuruh Jason untuk mencari rekan kerjanya itu. Gak lama kemudian Jason pergi ke ruang server dan menemukan Kak Chun di sana. Akhirnya Jason tahu kalau gangguan server ini disebabkan oleh Kak Chun. Namun bukannya membela Kak Chun, Jason justru malah menyerangnya. Dan begitu Kak Chun kabur, Jason segera melaporkannya pada Chan. Dengan cepat Chan langsung menelpon anak buahnya buat menangkap Kak Chun. Lalu gak lama kemudian, Tom datang ke kantor Sky Magic Pro untuk menangani komputer Chan yang telah diretas. Sebagai hacker profesional, Tom sendiri tak menyangka betapa jeniusnya Kak Chun yang merancang virus X ini. Karena virus itu rupanya tidak dapat dijinakan dengan antivirus manapun. Bahkan Smadaf pun teriak minta ampun menghadapinya.
Tapi Chan tetap gak mau tahu, dia hanya ingin transaksinya kembali berjalan atau dia akan diprotes oleh bosnya. Dan kalau itu terjadi, adik Chan akan jadi taruhannya. Maka Tom pun berusaha menanganinya melalui server kantor. Begitu sampai di ruangan server, Tom membatalkan restart komputer yang dilakukan oleh Kacun. Yang di luar dugaan, begitu restart dibatalkan, virus itu semakin berbahaya dan jadi menyerang semua jaringan internet. Akibatnya seluruh device tak bisa terhubung dengan internet. Sementara itu, di lain tempat, Kacun yang berjalan kaki menuju kantor polisi tahu-tahu dicegat oleh komplotan orang. Ia lantas diculik sesuai dengan perintah Chan. Dari penculikan ini, Kacun jadi tahu kalau virus X yang berusaha ia kendalikan kini justru dilepas oleh seseorang tak bertanggung jawab. Jadi Kacun tak bisa tinggal diam. Berbekal ilmu bela diri yang dia dapat dari menonton Genji Cross Zero, Kacun pun langsung melawan dan berusaha kabur dari para penjahat itu. Di saat yang bersamaan, Tom berusaha memulihkan HP Realme-nya milik Chan supaya ia bisa menghubungi anak buahnya. Begitu ponselnya dipulihkan, Chan akhirnya juga bisa memantau pergerakan anak buahnya yang sekarang sedang mengejar Kacun. Tanpa disangka, Kacun bisa kabur sehingga Chan mengubah strateginya. Kali ini ia berniat mengincar keluarga Kacun. Siang ini, Bowie dan ibunya sedang berada di sekolah untuk penerimaan siswa baru. Namun sialnya ketika ibu Bowie meninggalkan putrinya sesaat aja, tiba-tiba Bowie langsung diculik oleh orang tak dikenal. Yang tak lain adalah anak buah Chan. Begitu melihat Bowie diculik, tentu aja istri Kacun langsung panik. Gak lama kemudian, mendadak ia mendapat telepon dari Chan dan menyuruhnya untuk menemui Kacun yang berada di kantor polisi. Sementara itu, Kacun sudah tiba di kantor polisi dan ingin bertemu dengan detektif Sun. Namun di saat ia tengah menunggu, istrinya tiba-tiba menyusul dan memberi kabar buruk. Akhirnya begitu mendengar ancaman dari Chan, Kacun pun gak punya pilihan lain. Ia pun punya rencana sendiri dan pergi ke kantor polisi. Kacun tahu benar kalau untuk menghadapi Chan ia gak boleh gegabah, apalagi jika berhubungan dengan polisi. Untuk itu, Kacun berbagi tugas dengan istrinya. Ia akan kembali ke kantor dan meminta istrinya untuk menunggu perintah selanjutnya selagi ia menunggu jaringan IndiHome Hong Kong dipulihkan. Maka beberapa saat kemudian, Kacun menemui Chan yang sudah menunggunya menyerahkan barang bukti berupa salinan data transaksi pencucian uang. Dengan berat hati, Kacun pun menyerahkan kartu memorinya supaya anaknya bisa selamat. Setelah itu, Chan menyuruh Kacun untuk menaklukkan virus yang telah memporak-porandakan jaringan internet di seluruh penjuru Hong Kong ini. Sementara itu, diam-diam Kacun juga memulihkan ponsel istrinya, lalu melacak lokasi Bowie berdasarkan GPS yang terpasang di jam tangan anaknya. Jadi begitu mendapat petunjuk dari Kacun, Wing Shan langsung menuju tempat Bowie diculik. Dengan bermodalkan keberanian dan pernah jadi anjing pelacak, Wing Shan menelusuri lokasi tersebut hingga ia pun menemukan tempat yang dimaksud. Dan beberapa saat kemudian, Wing Shan akhirnya berhasil menyelamatkan putrinya yang tengah sekarat. Tapi sialnya detektif Sun yang mengetahui kalau Kacun kabur bersama istrinya kini memerintahkan anak buahnya buat menangkap mereka berdua. Sementara itu, Kacun yang terus memantau pergerakan istrinya jadi tahu kalau Wing Shan ternyata ditahan oleh polisi sementara putrinya masuk rumah sakit. Akhirnya dengan sembunyi-sembunyi, Kacun berusaha menemui Bowie yang tak sadarkan diri. Untungnya Kacun sempat bertemu dengan dokter yang meminta izin untuk mengoperasi Bowie karena kini kondisinya sangat lemah. Sayangnya Kacun tak bisa berlama-lama di rumah sakit karena para polisi akan segera menangkapnya. Kacun pun lantas kabur karena sebenarnya urusannya belum selesai sepenuhnya. Ia kemudian bersembunyi di rumah temannya dan kembali menghubungi Mike untuk mencari tahu dark web yang dikunjungi oleh Chan. Tujuan Kacun ini adalah untuk mencari barang bukti lain yang bisa ia berikan pada polisi supaya ia bebas dari dakwaan. Hingga Mike menemukan fakta kalau Chan ternyata membeli senjata api ilegal dan paspor palsu dari web tersebut. Dari lokasinya sekarang, Kacun akhirnya mengikuti perjalanan Chan yang anehnya menuju lapangan golf.
Dan berbekal kecerdasannya, Kachun ngehack kamera dashboard mobil tempat ia parkir sampai ia bisa merekam kejahatan Chan untuk dijadikan barang bukti. Begitu mendapatkan rekaman itu, Kachun segera melaporkannya ke polisi, kemudian memintanya berjanji untuk menangkap bosnya yang seperti hewan berkaki 4 dan menggonggong itu. Dari sini, Kachun terus memantau pergerakan Chan melalui GPS ponselnya. Sayangnya, Chan juga orang yang pintar. Ia kemudian membuang ponselnya untuk menghilangkan jejak. Jadi ketika para polisi mengejarnya, mereka semua hanya menemukan ponsel yang rusak di tepi jalan. Lagi-lagi Kachun belum terbebas dari dakwaan. Tapi Kachun tak mungkin tinggal diam. Ia kemudian teringat kalau Chan punya adik yang sakit. Dan dari penelusurannya di dark web, Kachun bisa menemukan alamat tinggal tempat mereka. Setelah kegagalan polisi meringkus Chan, Kachun memutuskan untuk bertindak sendirian. Diam-diam ia menyusup ke asrama adiknya Chan dan menunggu bosnya itu di sana. Hingga di waktu yang tepat, Kachun langsung mulai menyerangnya. Di sisi lain, Kachun telah memberikan lokasi Chan kepada detektif Sun, sehingga para polisi juga menuju asrama tersebut. Dan begitu polisi tiba di sana, ternyata mereka telah menemukan Kachun yang sudah sangat emosi dan hampir membuat Chan COD-an dengan malaikat maut. Pada saat itulah detektif Suen berusaha menyadarkan Kachun bahwa ia adalah seorang ayah, bukan pelatih lumba-lumba. Sehingga lama-lama kemarahan Kachun pun merada dan ia bisa menyerahkan Chan kepada polisi. Dan beberapa minggu kemudian, Kachun akhirnya resmi terbebas dari dakwaan. Jadi sekarang ia bisa menemani putrinya yang telah sembuh usai dioperasi. Dan sejak saat itu, Kachun pun berjanji dalam hidupnya kalau ia akan menjadi ayah yang baik demi Bowie. Hey, I wish you could see yourself just sitting there on my chair.